Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan tugas mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Bahtiar, NIM 196200010, jurusan akuntansi semester 6C pada Universitas Muhammadiyah Brau. Paparan yang akan saya sampaikan adalah dampak social distancing bagi kehidupan sosial dan pola pikir masyarakat. Di negara kita Indonesia, adanya kasus coronavirus atau COVID-19 dimulai pada Maret tahun 2020. Sejak pemerintah menyampaikan informasi tersebut, masyarakat mulai sibuk mengakses media untuk mendapatkan informasi COVID-19. Di antara informasi yang ingin diketahui masyarakat adalah cara mencegah dan ciri-ciri virus mematikan tersebut. Menurut keterangan dari berbagai sumber, bahwa virus corona dapat menyerang siapapun. Akan tetapi, orang dengan kekebalan tubuh yang lemah dinilai lebih rentan terhadap serangan virus ini. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona seperti Wuhan, Cina, tentu sangat berisiko terserang COVID-19. COVID-19 adalah virus yang dapat menyebabkan kematian pada hewan dan manusia. COVID-19 diketahui dapat menyebabkan infeksi pernapasan, mulai dari flu ringan hingga penyakit yang lebih parah pada manusia. Gejala yang paling umum atau yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari adalah demam, kelelahan, dan batuk. COVID-19 ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia sebagai wabah global. Oleh karena itu, cara penanggulangan wabah tersebut di tiap negara memiliki kesamaan. Misalnya, di beberapa negara menerapkan social distancing, physical distancing, lockdown, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Semua kebijakan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memutus mata rantai COVID-19. Namun demikian, teknis penerapan kebijakan tersebut tentu saja dikembalikan kepada tiap-tiap negara. Adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi jarak interaksi, namun tidak sedikit masyarakat yang seakan-akan menyepelekan atau menganggap wabah ini sebagai virus biasa dan tidak berbahaya. Bahkan ada beberapa orang berpikir bahwa COVID-19 ini hanya berbahaya bagi mereka yang sudah berumur saja. Namun, jumlah kasus positif virus corona terus bertambah. Akhirnya masyarakat pun lebih mawas diri dan berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan. Di antara protokol kesehatan yang dijalankan oleh masyarakat adalah membatasi jarak sosial atau social distancing. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang melakukan karantina di rumah atau juga membatasi interaksi sosial selama pandemi corona. Upaya ini dilakukan dengan kesadaran penuh dan secara bersama oleh masyarakat untuk mendukung kebijakan dari pemerintah, yaitu menghentikan penularan COVID-19. Social distancing merupakan program yang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin tertularnya COVID-19. Program ini mengajak masyarakat agar membatasi dan mengurangi sedini mungkin untuk berkunjung ke tempat ramai yang berpotensi tertularnya COVID-19. Masyarakat juga dihimbau agar mengurangi kontak langsung dengan orang lain. Masyarakat diajak pula membiasakan hidup sehat. Social distancing artinya masyarakat menghindari sentuhan fisik seperti berjabat tangan, serta menjaga jarak setidaknya minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Penerapan social distancing dengan baik sangat membantu penyebaran virus COVID-19. Pelaksanaan social distancing mulai dari berdiam diri di rumah hingga penutupan sementara seperti tempat ibadah, tempat makan, toko, dan tempat keramaian lainnya diharapkan mampu untuk memutus mata rantai COVID-19 tersebut. Di Indonesia, pembatasan sosial masih dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai anjuran saja. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan social distancing belum sepenuhnya merata. Masih ada saja perusahaan maupun masyarakat yang mengabaikan perintah social distancing. Melakukan aktivitas di luar rumah tanpa penggunaan protokol kesehatan. Situasi ini sangat rentan bagi mereka yang kondisi daya tahan tubuhnya lemah akan tertular COVID-19. Virus mematikan ini tidak selalu memperlihatkan gejala pada umumnya seperti demam. Penerapan social distancing didukung oleh
kebijakan bekerja dari rumah atau yang sering disebut work from home, belajar di rumah dan beribadah di rumah. Menunda untuk tidak keluar rumah demi mengurangi interaksi dengan orang lain. Apabila terpaksa harus keluar rumah, maka terapkan protokol kesehatan seperti rutin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan menggunakan masker. Rasa takut dengan adanya virus yang menyerang sistem pernafasan ini seakan dikalahkan dengan tuntutan kebutuhan hidup. Langkah pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus dengan social distancing belum sepenuhnya dilaksanakan. Situasi ini terjadi karena satu alasan, yaitu ekonomi. Informan mengakui bahwa mereka mengetahui adanya pembatasan sosial, namun mereka terpaksa keluar rumah untuk menghidupi anggota keluarganya. Saya tahu ada larangan keluar rumah, tapi mau gimana? Di rumah banyak yang bergantung dengan saya. Hal serupa juga ungkapan lain. Saya punya adik. Saya sudah tidak bekerja, jadi saya harus bertanggung jawab untuk membiayai. Pengakuan informan berikutnya pun sama. Ya, saya sebagai masyarakat biasa masih harus tetap bekerja, mau gimana pun caranya. Karena kalau bekerja nanti kalau gak kerja nanti saya sama keluarga gak bisa dapat penghasilan, terus gak bisa makan dong. Kalau saya tetap ikut anjuran dari pemerintah dengan berdiam diri di rumah, bukan corona yang bakal datang, tapi saya dan keluarga saya bakal kelaparan. Situasi yang ada ini membuktikan bahwa masyarakat secara sadar dan mengetahui tentang kebijakan social distancing. Namun, karena faktor keterpaksaan, kebijakan tersebut dilanggar. Meski demikian, selama beraktivitas di rumah, mereka tetap menggunakan masker. Parson mengatakan the social system bahwa sakit bukan hanya kondisi biologis semata, tetapi juga peran sosial yang tidak berfungsi dengan baik. Parson melihat sakit sebagai bentuk perilaku menyimpang dalam masyarakat. Alasannya karena orang yang sakit tidak dapat memenuhi peran sosialnya secara normal, dan karenanya menyimpang dari norma merupakan suatu yang konsensual. Salah satu wujud penyakitnya adalah disorganisasi sosial. Surjono Sukanto, disorganisasi adalah proses memudarnya atau menurunnya nilai-nilai dan norma-norma dalam tatanan struktural masyarakat karena adanya perubahan di dalam kehidupan. Fenomena COVID-19 ini tentunya memberikan dampak yang sangat kompleks bagi setiap kehidupan individu ataupun hubungan antar individu. Terlebih pada pandangan terhadap sesama manusia yang menunjukkan gejala COVID-19 atas rasa takut terhadap penularan virus yang diklaim sangat cepat. Di sisi lain, kemerosotan ekonomi terhadap orang-orang yang tidak bisa melakukan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi sangat berdampak besar terhadap tatanan struktur masyarakat dan menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat. Fenomena wabah penyakit di masyarakat dapat membuat masyarakat mengalami kecemasan dan ketakutan. Buntutnya, kita mengalami antipati secara sosial. Disorganisasi pada masyarakat akan mengarah pada situasi sosial yang tidak menentu, sehingga dapat berdampak pada tatanan sosial di masyarakat. Tidak dipungkiri bahwa dengan beredarnya informasi mengenai virus corona yang telah menjangkiti Indonesia, akan berdampak pada sikap masyarakat yang menjadi lebih overprotektif terhadap lingkungan sekitarnya. Ketakutan terhadap virus corona akan memberikan pengaruh terhadap sikap sosial masing-masing individu. Kita akan lebih mudah menaruh curiga pada orang yang batuk, bersin, atau terlihat pucat di sekitar lingkungan kita. Selain itu, adanya pandangan buruk berupa stigma dan diskriminasi terhadap orang-orang ODP, PDP, suspek COVID-19, pasien positif COVID-19, pasien sembuh maupun tenaga medis. Stigma tersebut akhirnya dapat muncul sikap diskriminatif, misalnya tidak menolong orang lain secara kontak fisik langsung dengan orang yang diduga terjangkit virus corona. Penolakan seseorang perawat di indekos yang tempat tinggal karena perawat tersebut bekerja di rumah sakit yang menerima pasien COVID-19. Penolakan pemakaman jenazah korban COVID-19 oleh sejumlah warga. Tidak hanya sekedar menolak, warga bahkan melakukan pelemparan batu kepada petugas medis yang bertugas membawa jenazah korban COVID-19 dengan ambulan. Efek positif penerapan social distancing untuk diri sendiri dan sesama. Menjaga jarak antar manusia bukan berarti meninggalkan kodratnya sebagai makhluk sosial. Di tengah social distancing, hubungan antar manusia tetap perekat. Caranya saja yang berbeda.
Berikut ini efek positif tak terduga dari penerapan social distancing dalam hubungan antar manusia. Yang pertama, menjadi lebih dekat dengan keluarga di rumah. Bagi yang biasa bekerja di kantor setiap hari, sekarang bisa bekerja dari rumah atau WFH. Ini tentu menjadi kesempatan agar bisa selalu terhubung dengan orang-orang tercinta di rumah, yang sebelumnya hanya bisa diperoleh di hari libur. Hal-hal yang sebelumnya jarang dilakukan seperti menjalankan permainan edukatif bersama anak-anak kini bisa lebih sering dilakukan. Yang kedua, kepedulian sosial meningkat. Dampak dari social distancing membuat pendapatan para pekerja informal seperti pengemudi ojek online menurun drastis, sebab pendapatan mereka tergantung lalu lintas orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jika banyak orang memilih tinggal di rumah, penumpang ojek online pun sepi. Hal tersebut rupanya menyentuh kepedulian banyak orang. Kepedulian terhadap nasib para pekerja informal yang terkena dampak social distancing meningkat. Ini bisa dilihat dari meningkatkan gerakan memberikan makanan gratis bagi pengemudi ojek online. Caranya mereka memesan dan membayar makanan lewat aplikasi, tapi tidak dikirimkan ke alamat pembeli. Makanan tersebut diberikan kepada pengemudi ojek online untuk dinikmati. Bantuan makanan gratis itu setidaknya bisa membuat pengemudi ojek online berhemat karena tidak perlu mengeluarkan duit untuk membeli makan siang. Yang ketiga, solidaritas untuk membantu tenaga medis. Di penanganan pandemi COVID-19, tenaga medis yang bekerja di garis terdepan menjadi orang paling berisiko tertular virus tersebut. Risiko tersebut kian tinggi karena para tenaga medis kekurangan berbagai alat pelindung diri (APD) seperti masker dan hand sanitizer. Kondisi ini sangat memprihatinkan apabila sudah jatuh korban cukup banyak dari kalangan tenaga medis yang menangani COVID-19. Simpati masyarakat pun mengalir. Kini muncul solidaritas dari berbagai kalangan untuk membantu tenaga medis mendapatkan APD, masker, dan hand sanitizer. Bantuan dari masyarakat tersebut bisa meringankan beban risiko yang harus dihadapi oleh para tenaga medis. Dukungan dari masyarakat luas juga bisa menambah semangat para tenaga medis dalam bekerja. 4. Meeting online lebih efisien. Berbagai aktivitas yang biasanya dilakukan dengan bertatap muka secara langsung kini harus dijalankan secara online. Salah satunya meeting kantor terkait dengan pekerjaan sehari-hari. Siapa sangka meeting online ternyata lebih efisien. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana untuk menyewa ruang meeting di hotel atau restoran. Belum lagi soal biaya transportasinya. Selain itu, meeting online juga bisa menghemat waktu. Pembahasan rapat yang biasanya melebar kemana-mana bisa dibuat menjadi lebih fokus, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Yang kelima, punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang ditunda. Dengan tetap berada di rumah, kamu bisa melakukan pekerjaan yang dahulu tertunda. Selama ini karena kesibukan bekerja di kantor, kamu mungkin tidak sempat melakukan hobi memasak, crafting, menjahit, dan lain-lain. Sekarang dengan banjirnya waktu luang di rumah, opsi untuk menunda hal-hal tersebut menjadi menipis. Dan juga dengan menjalankan hobi yang disenangi, kamu menjadi lebih riang dan lebih sehat, yang bisa berdampak baik bagi imunitas tubuh. Efek positif penerapan social distancing untuk lingkungan. Kerusakan lingkungan kerap kali disebabkan oleh berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas yang berkurang selama social distancing bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Polusi udara menurun drastis. Selama penerapan social distancing, jalanan kota berubah sepi. Kemacetan lalu lintas yang biasanya jadi pemandangan sehari-hari di kota-kota besar seperti Jakarta tak terlihat. Asap kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi udara pun jauh menurun. Jika kamu masih pergi ke kantor di Jakarta, pasti kamu sering melihat langit Jakarta yang biru. Hasilnya, peringkat polusi udara di Jakarta jauh membaik setelah pemerintah menerapkan strategi kerja di rumah. Perairan jadi lebih bersih. Selama penerapan social distancing, seluruh objek wisata ditutup. Keramaian di tempat wisata biasanya menyisakan banyak sampah. Meskipun sudah disediakan tempat sampah, masih ada saja yang membuang sampah sembarangan. Maka ketika fasilitas publik itu ditutup, imbasnya sangat terasa pada kebersihan di objek wisata. Satwa dilindungi leluasa berkembang biak. Salah satu kabar baik dari social distancing adalah keberadaan satwa dilindungi yang bisa berkembang biak secara leluasa. Selama ini satwa langka banyak diburu oleh manusia sehingga terancam punah. Konsumsi plastik turun. Penutupan tempat wisata dan pusat pembelanjaan berdampak pada penurunan permintaan kemasan plastik.
pelaku industri sudah memperkirakan konsumsi plastik akan menurun secara global di tahun ini. Dengan demikian, jumlah sampah plastik yang dibuang oleh masyarakat diperkirakan ikut menurun. Ini menjadi kabar baik bagi para pencinta lingkungan, sebab sampah plastik merupakan bahan yang sukar untuk terurai. Setidaknya butuh waktu sekitar 50 tahun hingga 100 tahun agar sampah plastik bisa terurai secara alamiah. Yang ke-10, konsumsi BBM turun. Mobilitas masyarakat yang berkurang akan menyebabkan penurunan penggunaan bensin atau bahan bakar minyak untuk kendaraan. Minyak merupakan bahan bakar hasil tambang yang tidak bisa diperbarui. Konsumsi BBM yang turun setidaknya bisa menghemat cadangan minyak yang ada di perut bumi. Kenormalan baru. Harus diakui kondisi normal baru akan menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, normal baru menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun demikian, penerapan normal baru tidak akan berjalan dengan maksimal bila tidak disertai kedisiplinan tinggi oleh masyarakat, apalagi data kasus COVID-19 hingga kini masih menunjukkan angka fluktuasi. Oleh karena itu, masyarakat harus diedukasi secara terus-menerus untuk menerapkan hidup normal baru dalam aktivitas sosial mereka. Masyarakat perlu dibiasakan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan, sebab pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk adaptif terhadap segala hal bentuk perubahan. Begitu juga dalam hidup dengan kenormalan baru, bisa saja akan menjadi model budaya baru di masa mendatang. Demikian paparan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.